Malpraktek malah bikin makin parah si pasiennya itu, kasihan sih. Orang yang mengaku bisa melakukan teknik bone setting, wah mengerikan lah. Mungkin dia cuma lihat dari YouTube, dia bilang bahwa dirinya ini bisa. It's not a new ice cream, it's not a coffee, not something that you should try for fun, guys. Hello, welcome to Meditalk channel. I'm Steffi, Meditar co-founder. Dan saya Kesahan Priyanka, senior terapis di Meditar Kelapa Gading. Gimana, Chris? So today, what are we gonna discuss about? Kita bakal diskusi mengenai Your favorite topic itu apa? kretek-kretek di Indonesia. Kretek-kretek. Ya. Oh, that means bone setting ya masuknya. Betul, Sama tak? betul. Cuma ini kalau kretek-kretek nih bisa kretek-kretek atau bone setting mungkin hampir sama lah ya, hampir sama. Cuma yang membedakan backgroundnya. Backgroundnya si pelaku ini, apakah dia memang mempunyai sertifikat pelatihan bone setting, atau dia memang belajar dari YouTube, Bener atau loh. Ini dia kan, ya. backgroundnya medis, as a Bener-bener. physio lah atau ke dokter kayak Ya, gitu. actually kretek-kretek bener-bener very viral, especially Ya, in betul. TikTok atau IG ya. Betul. Terus our patient also share with us kan, ada yang itu apa senseinya learn from YouTube gitu ya. Ya. Nah ini sebenarnya waduh miris juga sih kalau misalnya ada orang yang mengaku bisa melakukan teknik bone setting atau teknik manipulasi sendi, padahal dia cuma belajar dari YouTube. Wah itu sebenarnya miris juga sih ngelihatnya. Kenapa? Karena yang mereka servis itu bukan barang, tapi manusia kayak gitu. Jadi Correct. wah, mengerikan lah kalau misalnya terjadi apa-apa yang salah gitu dan bikin apa ya sebutannya kayak malpraktek. Takutnya sih malah bikin makin parah si pasiennya itu, kasihan sih. Kayak gitu. Jadi menurut kamu berarti kretek-kretek atau bone setting bahaya dong, jangan dilakuin. Sebenarnya nggak bahaya juga asal orang yang melakukan itu adalah sesuai apa yang dia bisa lakukan kayak gitu. Kalau misalnya nih saya kan bukan dokter nih ya. Iya. Misalnya saya melakukan injeksi atau suntikan ke ibu bisa Steffi. dong. Nah, kalau misalnya aku nggak ada Legit backgroundnya, dong. aku ngelakuin asal-asalan dong, kayak Iya. gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya aku ada backgroundnya, oh, aku tahu nih di pembuluh darah ini aku harus ngelakuin suntikannya, atau mungkin aku masang infusnya di pembuluh darah ini, karena dia udah belajar, udah mengetahui, bukan yang kayak aku lihat kayak dari YouTube, oh kayak gitu, oh ya udah, aku tusuk di sininya ya berarti ya, oh dari YouTube kayak gitu kan, oh ya kayak gini, nah itu salah. Walaupun gini loh, misalnya ya kita di rumah sakit, walaupun ada perawat yang pasangin kita infus, dia padahal kan udah belajar dulu kan, mungkin udah beberapa tahun gitu. Itu aja kadang masih nggak tepat, Bener. nggak langsung kena gitu loh, Iya. kayak harus Masih beberapa kali cari-cari ya harus gitu ya. dicari-cari dulu kayak gitu loh. Nah, apalagi yang nggak belajar, apalagi yang cuma dia lihat dari YouTube atau mungkin True. ya cuma ngeliat gini, oh di situ, oh ini patokannya ini, terus tusuk. Itu mah lebih berbahaya lagi. Dan ini benar-benar very popular in Indonesia, you know, Yeah. like people like kretek-kretek, yeah, what is that lah? It looks fun, I want to try gitu. Yeah. You kan? Wah, jadi mirisnya kalau di Indonesia adalah mungkin dia nggak ada basic kayak gitu. Mungkin dia cuma lihat dari YouTube dan dia langsung buka praktek sendiri bahwa dia mengatasnamakan apa ya? Dia bilang bahwa dirinya ini bisa ngelakuin bone setting atau mungkin dia bisa melakukan kretek-kretek atau manipulasi sendi kayak gitu. Padahal dia cuma lihat dari YouTube kayak gitu loh. Walaupun gini loh, walaupun mungkin ada orang yang benar-benar punya background medis dan dia bisa melakukan itu aja kadang masih kaku. Masih Karena nggak- bukan spesialis. Ya gitu betul. Atau mungkin dia masih belajar, itu juga pasti masih kaku juga kayak gitu. Tapi
benar sih, I agree what you said just now lah. Ini kretek-kreteknya, it's not a product, it's not a coffee, atau it's not Yeah. apa new ice cream flavor Yeah. for you to try ya. Yeah, It's betul. benar-benar our health, our kesehatan. It's not something that you should try for fun, guys. No, yeah. Yeah, no. Yeah, I think, but then actually bone setting has a lot of benefits sih. Yeah. Right? That's why everybody, saya sakit, I want. Saya sakit, I want. That means bone setting can solve majority of the pain, majority of the problem. Sebenarnya kalau bilang semua bisa sembuhin dengan bone setting itu sebenarnya enggak. Jadi bone setting mungkin bisa ngebantu 40% lah. 40% dari problem itu. Misalnya dia ada sakit pinggang, ya 40%-nya mungkin bisa terselesaikan. Tapi setelahnya itu tetap dia harus latihan di fisioterapi lah, atau mungkin dia harus ngelakuin PR-PR yang fisioterapinya itu kasih kayak gitu. Nah, itu harus rutin dilakuin. Kenapa? Karena sakit pinggang itu pun juga ada banyak. Mungkin dia memang karena tulangnya, mungkin karena ototnya, atau mungkin karena sarafnya. Kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya kompleks. Jadi kalau gitu ya, sakit pinggangnya harus ke bone setting atau ke fisioterapi deh? Jadi sebenarnya dia harus ke mungkin fisioterapi boleh, melakukan konsultasi dulu. Atau ke bone setting juga dulu. boleh lah sebenarnya, nggak masalah. Yang penting dia konsultasi dulu. Nah, nanti kalau di Meditar ya, di Meditar kita sebenarnya ada dokter. Ada dokter yang biasanya melakukan konsultasi. Nah, ketika konsultasi nanti dokter bakal mengarahkan, oh ini harus bone setting nih, oh ini harus fisio aja, atau oh ini harus dua-duanya aja. Karena si dokter ini bakal ngelihat dari base si pasien ini sakitnya itu gimana. Kalau misalnya memang sakitnya, oh ini mah kayaknya di fisio doang, oke nih bisa sembuh nih, ya udah fisio aja. Oh ini bone setting, ya udah bone setting gitu. Atau mungkin bisa dua-duanya. Maksudnya kayak gitu. harus benar-benar cari tahu punca sakitnya apa gitu Ya, titik masalahnya di mana, kayak gitu. Titik masalahnya di mana, nanti si dokter bakal ngarahin kemana. I see. Gitu sih. Jadi maybe Chris kan you already in medical industry for quite some times ya. Yeah. Maybe you can share with our followers what actually this bone setting is ya. Until so many people want to learn about this kretek-kretek, di mana-mana aja bisa. Oh saya bisa kretek gitu ya. Emang sekarang itu ya menjamur banget lah orang yang mengatasnamakan bisa melakukan bone setting lah atau teknik manipulasi. Emang benefitnya banyak banget atau apa ya? Oke, jadi aku jelasin dulu apa sih bone setting itu. Iya. Jadi bone setting itu adalah teknik manipulasi sendi atau tulang yang dapat melegakan pada tulang dan sendinya itu. Nah, kenapa sih kok bisa lega setelah dibunyiin gitu? Karena gitu. ya terus lega gitu kan kadang orang gitu. Jadi di dalam tubuh kita atau di dalam sendi kita atau tulang kita itu tuh sebenarnya ada kayak semacam bubble. Nah, ketika bubble-nya ini lepas atau pecah gitu, bubble-nya ini bakal ngeluarin hormon yang bikin rasa nyaman atau rasa enak atau rasa lega gitulah ya. Nah, ketika hormon itu atau bubble itu pecah, ya otomatis badan kita merasa lebih enak kayak gitu karena pressure-nya hilang. Yeah, sounds Kayak gitu. like drink Coca-Cola ini. Ya, Bubble come up. Ya. Wah, after minum langsung fresh, wow. segar. Oke, jadi kayak gitu. Nah, tapi ini juga nggak boleh dilakukan sembarangan. Banyak orang kayak ngelakuin misalnya di tangan lah ya, bunyiin kayak gini, tak tak Is it gitu. safe or not actually? Sebenarnya kalau misalnya nggak terlalu sering sebenarnya nggak masalah sih, nggak masalah sebenarnya. Cuma walaupun sering pun sebenarnya di penelitian juga belum ada yang bilang bahwa ini berbahaya, itu sebenarnya belum ada. Tapi mitosnya adalah kalau misalnya kita sering ngelakuin bunyiin kayak gini, sini kita jadi gampang terjadi pengapuran kayak gitu. Padahal ini lagi-lagi ini mitos ya guys ya. Jadi ini belum ada penelitiannya secara pasti apakah emang bisa bikin pengapuran atau enggak kayak gitu. Tapi itu sebenarnya mitos kayak gitu sih. I Setahu see. aku. Kalau gitu, what benefit that we can get from bone setting? Like bone setting bener-bener like solve all the pain? Kita bicara benefitnya dulu. Sebenarnya kalau benefitnya adalah
pressure yang ada di tulang kita ini bakal berkurang. Soalnya kenapa? Jadi kami bisa rasa lebih enteng. Iya, macam betul. cumi gitu. Macam cumi, tak ada Iya. tulang ya. Oke, jadi kenapa sih kok bisa ada pressure-nya di tulang, apalagi di tulang belakang? Kalau misalnya kita banyak duduk, apalagi di zaman sekarang nih, kan Kaku ya. ya banyak gadget lah, banyak pekerja kantoran yang harus pakai laptop, pakai komputer, HP. ya main HP, banyak nunduk kayak gitu, banyak duduk. Itu bisa bikin tulangnya ini mengalami pressure karena dia nahan beban ketika dia duduk. Contohnya kita lagi duduk nih kayak gini. Nah, ini sebenarnya di tulang belakang ini dia nahan. Sebenarnya dia nahan. Kenapa kan dia nahan? Kalau misalnya ototnya yang nahan, pasti kita gampang pegel. Pasti itu. Nah, ketika kita udah pegel di ototnya, nanti kita bakal pindah tumpuannya ke tulangnya. Jadi tulangnya yang nahan. Nah, ketika tulangnya ini yang nahan, otomatis tulangnya bakal terjadi pressure. That means we have to fix the otot dulu dong. Betul. Jadi kita sebenarnya adalah kita harus kuatin ototnya. Biar ototnya ini bisa kuat buat nahan beban kita. Support. Ya, support kita. Nah, kalau otot kita udah kuat, kita tinggal maintenance gimana caranya kita mempertahankan kekuatan otot ini biar tidak mengalami penurunan. Kayak gitu. Nah, sebenarnya itu. Nah, kalau buat benefit dari bone setting ya yang tadi ya. Benefit yang bone setting itu bisa melegakan tulang, bisa bikin fleksibilitas sendi atau otot kita jadi lebih fleksibel. Lalu bisa bikin postur kita pun lebih tegak lagi. Tapi lagi-lagi kita harus combine dengan penguatan ototnya. It makes sense dong because our body is not only bone kan. Yes, betul. Ya. Betul. Mungkin cuman Johnny yang bone ya. Joni, tulang ya. Ya. Our body kan other than bone we also have the muscle, Yes. saraf gitu. Betul. Ya, jadi Makes sense. tubuh kita, komponen tubuh kita ini sebenarnya banyak macamnya lah. Nah, kita nggak bisa sembuhin tulangnya lalu ototnya dibiarin. Kita harus sembuhin semuanya. Betul. Walaupun pelan-pelan, tapi a whole, ya semuanya satu kesatuan ini harus kita latih, kita benerin biar semuanya pun jadi bagus, bisa bener lagi gitu loh. Ya, kalau misalnya kita ngelakuin bone setting aja, itu paling bisa ngebantu 40%-nya aja lah. Selebihnya kita harus lakuin latihan, angkat berat. Ini pun juga harus hati-hati. Ya. Nah, kita harus lakuin fisio juga buat melatih ototnya biar makin kuat, biar makin ototnya ini biar makin lentur, kayak gitu juga. Jadi baiknya adalah kita harus combine antara bone setting ya dan fisionya gitu. Jadi otot digenjot, tulang juga dibenerin kayak gitu. Karena kalau misalnya nih ototnya doang yang digenjot, tapi tulangnya yang enggak, ya otomatis ototnya mah jadi terbebani sama si tulangnya ini dong. Karena si tulangnya ini nggak bisa ngimbangin sama kekuatan ototnya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita benerin tulangnya, tapi ototnya kita nggak genjot. Ya, sama aja sebenarnya kebalikannya sama yang tadi. Like you cover another hole open Ya, gitu betul. ya. Betul. Jadi kayak ya gali lubang tutup lubang kayak gitu kan jadinya. Kayak gitu. Jadi makanya kalau bisa satu kesatuan ini harus bener-bener dibenerin, dilatih biar jadi lebih baik lagi. Benar-benar. Kayak gitu. Oh, that means actually you reminded me like because last time kan my hand I got injury when I did snowboard in Japan. Ya. What treatment that I have done actually is bone setting and also physiotherapy sih. Jadi like what you say lah, combination lah. Yeah. Because the doctor just tell me that there is the ligament or tendon tear and then internal bleeding atau inflammation ya. Iya. Ya, jadi memang kemarin kan nggak bone setting aja kan, pasti ada banyak lah, fisio juga, X-ray juga buat liatnya gitu kan, tulangnya gimana gitu. Memang itu adalah satu kesatuan dalam proses penyembuhan itu. Jadi kita nggak bisa kayak bone setting doang berharap bisa sembuh kayak gitu. Betul. Nggak bisa. Tetap harus ngelakuin treatment lanjutan, mungkin fisioterapi lah, atau mungkin akupuntur, atau cupping, atau mungkin moksa, itu juga boleh. Karena lagi-lagi yang kita perbaikin itu nggak cuma tulangnya aja,
Tapi di situ ada Soft tissue juga soft tissue-nya, betul, otot, saraf, ligamen, tendon, kayak gitu. Jadi emang itu satu kesatuan kayak gitu. Jadi ya wajar kalau mungkin dia butuh proses ya, butuh waktu yang mungkin Iya. agak lama buat proses penyembuhan ya, karena problemnya nggak cuma satu aja gitu, tapi memang banyak gitu loh, satu kesatuan gitu, kayak gitu. Ya, agree sih Chris. Jadi actually menurut saya ya, regardless you do bone setting lah, you do physiotherapy, or you do acupuncture, cupping, or blah blah blah, all kind of services. I think it's all is to benefit our body and it helps Yeah. Our body to recover dong. Yeah, Tapi yang paling penting is try to find out di puncak sakitnya di mana, and harus di tempat yang legit loh, bukan yang tempat yang oh di sini bagus I go there. Ya, Harus ya abal-abal lah ya. yang gitu. aba-aba. Betul. Jadi emang kita harus cari klinik yang tepat, dan juga kita harus Supaya you can get bener-bener Betul. consultation yang accurate gitu. ya, karena pada intinya adalah kita sama-sama pengen sembuh kan, kayak gitu loh. Pasti semua metode apa aja sebenarnya tujuannya sama, yaitu ingin menyembuhkan si pasien itu, Correct. kayak gitu kan. Ya harus cari klinik yang Ya. yang bagus lah, kayak gitu, yang tepat. Okay. Thank you, Chris. Oke, thank you Ibu Stevi. Thank you guys for watching us, for watching this episode. So if you have anything that you want us to know, please comment. Yes. Stay tuned for next episode. Bye bye. Bye-bye. Bye.